Oke, kita mulai. Oke, coba teman-teman. Oke. Baik, selamat semua. Gimana suara saya? Dengar ya? Jelas ya suaranya? Oke, buffering ya. Sebentar, saya lagi dulu internetnya. Gimana suaranya? Sudah oke nggak nih? Yang ini nggak jelas nggak suara? Cek sound. Nah, bisa dibantu ini saya kedengar nggak? Jelas nggak suaranya? Ini katanya buffering nih suara. Ini yang lain gimana nih? Nggak kedengeran suaranya gimana? Cek, cek. Belum ada respon dan yang lain. Ini suara saya gimana? Udah bagus? Udah belum? Oke ya. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Seperti biasa, ketemu lagi bersama saya, Ihsan Pranabutsa. Hari ini hari Rabu tanggal pagi. Gimana suaranya, Beli? Internet ya? Ini apa? Ini apa?
Nah, oke, ini udah pakai wifi yang benar nih. Oke, gimana suaranya? Mantap. Tolong direspon teman-teman semua. Oke, coach. Bagus ya suaranya, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sehat selalu seperti biasa. Ya, pagi ini kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga. Kita akan mereview pasar sekaligus melihat outlook-nya ya, baik secara teknikal, kita lihat nanti trennya seperti apa, dan juga secara fundamental terkait data-data yang akan dirilis hari ini. Oke, seperti biasa, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa dulu agar semua kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, dan juga kita diberikan perlindungan kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Saya sapa satu persatu untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Selamat pagi, Bu Anggita. Selamat pagi juga untuk Pak Wawan, ada Caina, selamat pagi, ada Pak Bagus, ada juga Pak Dayat ya, ada Pagi, Pak coach. Dian, selamat pagi, kemudian ada Pak Mevrik, ada Pak Dayat, ada Pak apa lagi Wawan ya, ada Bu Leni juga, ada Bu Ernita, ada Pak Yuda, ada Bu Yulia. Kemudian di sini ada Pak Yogi, Bu Helna, dan Bu Wiwit. Ada lagi nih. Siapa yang saya belum sebutin ya? Ada Pak Erwan juga, selamat pagi. Kemudian ada Pak Badarudin Azhar Kasih. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin untuk yang teman-teman belum disapa, saya mohon maaf. Mungkin juga karena ada yang nonton di YouTube, saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu. Semoga teman-teman dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Baik, kita langsung saja teman-teman ya. Kita melihat data apa yang akan dirilis untuk hari ini, Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Kita mulai dari investing.com, kita lihat beritanya ya. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa hari ini ada beberapa berita namun cenderung masih medium impact ya. Jadi pergerakan harga ini tidak akan terlalu berpengaruh dari data-data yang dirilis karena teman-teman bisa lihat di sini datanya masih bintang 2 semua ya, ada juga bintang 3, namun kalau saya masukkan ke dalam grid dari berita yang bintang 3 seperti pemesanan barang tahan lama inti, kemudian juga ada indeks iklim usaha IFO Jerman, ini masih tergolong medium impact. Artinya walaupun nanti dirilis beritanya, pergerakan pasar tidak akan terlalu volatil dari berita yang akan dirilis nanti ya. Tapi teman-teman harus tahu juga nanti mungkin malam ya, yang perlu diperhatikan tuh jam setengah 8 malam 11.30 ini dari USD atau dari kawasan Amerika Serikat pemesanan barang tahan lama inti ya nanti dirilis data sebelumnya 0,5 kemudian belum masuk sebentar ini udah mungkin nanti belum ya diprediksi akan sama datanya ya. Jadi sebelumnya 0,5 diprediksi akan sama 0,5. Nah, mungkin nanti kalau memang ada perbedaan yang cukup jauh baru pergerakan harga akan volatil. Namun kalau masih di kisaran 0,5 saya pikir untuk pergerakan harga tidak akan terlalu volatil ya. Nanti jam 19.30. Nah, kemudian jam setengah 10 ini ada inventory minyak. Nah, inventory minyak juga diprediksi berkurang ya. Jadi kita lihat juga nanti seperti apa rilisnya, apakah lebih besar inventorinya atau lebih kecil. Data lebih kecil menunjukkan bahwa pergerakan harga akan lebih cenderung ke atas, sedangkan data yang lebih besar atau inventory minyak yang lebih besar akan membuat pergerakan harga mungkin akan kembali turun. Nah, yang menjadi perhatian pasar itu nanti Jackson Hole ya, Jackson Hole Symposium itu besok mulainya jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. So mungkin untuk hari ini pergerakan masih akan stabil, nggak akan terlalu banyak pergerakan yang liar ya. Oke, mungkin itu saja dari data-data. Kita akan masuk langsung ke teknikal. Baik, kita mulai dulu dari indeks dolar.
Oke teman-teman ya, jadi indeks dolar ini sempat tertahan ya di resisten 93,7 kemarin ya, hari apa ini ya, saya lupa, hari Senin ya kalau nggak salah, Senin. Kemudian koreksi ya, sampai dengan kemarin sempat ke level 92,8. Namun kalau kita lihat memang secara tren ini sebenarnya masih kuat ya. Namun kalau kita melihat trend line ini udah di break out, artinya pergerakan kecenderungan ke depan akan kembali tertekan ya kalau saya lihat. Mungkin ini akan ada kenaikan untuk mencapai resisten ini atau menguji resisten trendline ini. Namun untuk jangka pendeknya ini kembali akan mengalami koreksi. Tapi dalam range yang terbatas gitu ya. Jadi walaupun nanti akan ada penurunan, saya pikir penurunannya tidak akan terlalu signifikan. Ditambah lagi sekarang memang investor ini menunggu Jackson Hole Symposium atau pertemuan dari gubernur bank sentral hampir seluruh dunia. Yang ditunggu nanti atau dalam simposium Jackson Hole itu adalah pidatonya si Powell ya, pidatonya gubernur bank sentral Amerika Serikat. Itu mungkin untuk hari ini pergerakan pasar tidak akan terlalu volatil dan tidak akan terlalu besar untuk pergerakan indeks dolar ini. Range-nya di atas masih 93,2. Ya, ini range atasnya atau di area resisten biru ini teman-teman bisa lihat ini atasnya sekarang, dan bawahnya kita bisa lihat support selanjutnya ada di 92,4. Jadi kemungkinan besar harga akan terkoreksi ya dalam range yang sempit. Seperti itu ya kalau untuk indeks dolar. Namun secara tren besar kita bisa lihat bahwa tren pergerakan indeks dolar ini cenderung naik. Ya, ini saya kasih gambaran besarnya untuk indeks dolar, teman-teman ya. Oh, jadi kalau ini kita hapus, sekarang sudah di breakout, kita bisa tarik dari sini. Ya, sampai ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk support selanjutnya. Ini gelombangnya saya ambil dari sini. Kemudian gelombang keduanya sini. Dan kemungkinan gelombang ketiganya ada di level-level ini. Untuk penurunan selanjutnya. Kita lihat nanti koreksi positifnya atau naiknya sampai mana kita akan tunggu ya. Yang pasti kalau saya lihat ini range-nya nggak akan besar. Begitu ya dari indeks dolar. Kita langsung masuk ke Forex. Bagi teman-teman nanti yang ada request untuk dianalisa, silakan bertanya boleh lewat chat ataupun dibuka mic ya. Kita mulai dari euro dulu. Oke. Euro, Senin kemarin kita analisa pergerakan akan menguat ya dalam pola falling wedge. Teman-teman bisa lihat garis biru ini. Ini ada polanya, nama polanya adalah falling wedge ya. Dan kemarin hari Senin harga berada di kisaran ini, kisaran 1,170-an. Dan memang kita rekomendasikan kita merekomendasikan untuk beli karena harga berada di support kuat dari support falling wedge ini nih. Ya, dan juga ada engulfing kemarin Senin ya. Saya perbesar. Nah, ini ya. Engulfing-nya di sini pas di support, kita rekomendasikan beli di area ini atau di level ini kemarin. Dan sekarang kita lihat pergerakan memang cenderung ke atas. So, untuk hari ini teman-teman ya, ini harga sudah mendekati area resisten. Resistennya di berapa ini ya? Resisten dari falling wedge ini nih, dari pola ini. Jadi ini jadi tahanan atas. Saya pikir untuk ideal posisi sebenarnya karena memang harga sekarang tertahan di resisten, teman-teman bisa set untuk sell ya. Nanti cari area terbaik untuk ambil posisi sell. Kita lihat reaksinya nanti di level-level ini. Di level 1,1770-an ya teman-teman, nanti bisa lihat reaksi candlestick ada nggak potensi perbalikan arah karena memang secara tren besar ini tren euro memang sedang menurun ya. Jadi sebenarnya yang ideal kita ambil sell sekarang ambil sell di area resisten ya. Dan nanti di level 1,1770 atau teman-teman nanti tunggu dulu sampai level ini kalau memang kekuatan bayarnya masih oke ya. Tapi kalau di area ini ada yang baru datang ya.
Kalau di area trendline resisten ini atau di falling wedge resisten ini ada reaksi pembalikan arah dari seller, ada candlestick bearish engulfing kah, atau evening star kah, nanti teman-teman bisa ambil posisi sell ya, karena memang idealnya untuk saat ini ngikutin trend yaitu sell ya. Kalau teman-teman mau buy ya, saran saya tunggu. Nanti kalau memang ini kan ada flag nih, teman-teman perhatikan level ini, saya perbesar. Setelah engulfing hari Senin kemarin, ini ada dua candlestick bearish ya. Nah, ini jadi area flag atau jadi area beli. So, kalau memang harga sempat turun ke sini, teman-teman bisa set buy. Level buy adalah di 1.170 ya sampai dengan 1.1690. Nah, ini area buy, oke. Area sell teman-teman tunggu di atas. Untuk stop loss buy sedikit aja teman-teman pasang atau maksimal di 1.1680 ya. So, kalau teman-teman buy di 1.1700 ya, artinya ada kurang lebih 20 pip ya. Karena stop loss maksimal, saran saya untuk posisi buy ada di 1.1680. Sedangkan sell sekali lagi teman-teman bisa pilih pertama di 1.1770 ya, atau nanti jika memang harga sempat berada di resisten yang lumayan kuat ini, teman-teman bisa set juga. Ini levelnya di 1.1800 ya. Jadi kalau saya lihat sih kemungkinan hari ini nggak akan sebelum sampai sini, yang paling mungkin adalah di area resisten dari falling wedge ini. Begitu ya untuk euro. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan. Cukup jelas? Euro Tolong direspon. rekomend buy ya? Sorry? Euro rekomend buy? Ya, kalau untuk euro saran saya teman-teman tunggu buy ya di sini di level flag ini. Jangan sekarang. Kalau sekarang ini masuk ke area resisten. Kalau posisi sekarang idealnya memang wait and see. Nunggu dulu karena Turun sekarang kan sampai belum ke supply dulu jadi ya? Sorry, gimana? Turun sampai ke supply dulu, bagian supply. Oke, turun sampai ke demand dulu, area bawah, area demand ya. Area demand, boleh buy. Iya. Atau nanti di atas area supply sebenarnya berada di 1.1770, baru teman-teman boleh sell. Ini kan pas ya, area supply berdekatan dengan ini area supply ya. Besar ya. Ini area supply. Area ini, selevel ini atau sebesar area ini merupakan area supply. Ini pas di area trend line ya, trend line dari falling wedge. Tepatnya level 1.1770. Nah, mungkin tunggu di situ dulu. Nanti kalau memang ada pola pembalikan arah bisa di sell. Kalau sekarang masih wait and see kalau saran saya ya. Ataupun kalau teman-teman mau ambil sell karena udah mendekati area resisten ini boleh, tapi stop loss harus di set ya, di set di sini di atas dari trend line ini otomatis atau di 1.1780 agak besar jadinya ya. Ada sekitar 40 sampai 50 pip. Jadi kalau nggak mau terlalu besar, mungkin kita tunggu dulu harga di atas lagi untuk sell ya. Kalau buy sekali lagi di bawah di sini di area supply, di area demand ya. 1.1700. Begitu ya. Siapa tadi yang tanya? Cukup jelas? Jelas, Coach. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke Sterling ya. Baik. Kita lihat Sterling. Hari Senin sempat tertahan di area ini ya. Area supply demand, area demand di sini. Kemudian juga muncul engulfing di bawah. So, pergerakan harga menuju ke atas sampai dengan hari ini. Nah, kalau kita melihat dari pola grafik sebenarnya pergerakan harga masih cenderung untuk menuju ke trend line penurunan ini yang warna biru kita lihat bisa kita tarik trend line dan trend line-nya menurun. So, kemungkinan besar untuk pergerakan harga akan coba ke level ini ya. Nah, karena di sini juga ada resisten ya. Di sini ada harga tertingginya di tanggal 18 Agustus, kemudian pernah juga jadi support level ini. So, kemungkinan
area ini atau level ini menjadi tahanan atau resisten yang kuat untuk sterling. So, kalau saya sarankan teman-teman nanti boleh ambil posisi sell di level ini atau di harga 1.37850-an ya di sini karena ini merupakan resisten kuat. Oke. So kalau sekarang pergerakan harga masih di 1.37180, ini ada dua opsi ya, teman-teman boleh wait and see dulu menunggu harga di sini atau teman-teman bisa buy. Di level ini bisa buy, tapi tetap harus pasang stop loss. Oke. Kalau sekarang harga di 1.37180, teman-teman pasang aja 30 pip dari sekarang. Ya di level 1.3680 sudah maksimal untuk stop loss posisi buy. Ya. Ya, jadi kecenderungan harga memang masih di atas. Kalau teman-teman mau sell, saran saya tunggu di resisten ini karena ini merupakan resisten kuat. Tapi kalau mau ngikutin pergerakan harga yang cenderung untuk menuju resisten, teman-teman bisa buy dengan stop loss 30 pip aja dipasang dari harga sekarang. Atau di harga 1.3680 untuk stop loss posisi buy ya. Itu ya untuk sterling, teman-teman. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, yang saya gunakan untuk analisa harga ini adalah time frame 4 jam ya. So, ini adalah medium term ya, jangka waktu menengah untuk target yang dicapai. Bisa hari ini atau mungkin sampai dengan besok. Itu ya untuk sterling cukup jelas ya, teman-teman ya. Kita langsung masuk, ini nggak ada pertanyaan ya. Kita langsung masuk ke oil. Baik. Oil kita juga sudah analisa hari Senin kemarin, pergerakan juga kemarin masih di bawah di level 62 dan kita rekomendasikan untuk beli untuk targetnya sampai ke level 65 dan capai ya kemarin ya sampai ke 65. Bahkan ini kita lihat ada trend line yang menurun, ini di breakout oleh harga, di breakout harga sampai ke level resisten nih. Ya, ini adalah resisten sekarang ya. Teman-teman bisa lihat level harga minyak berada di resisten dan muncul pola doji ya. Saya perbesar dulu nih, teman-teman bisa lihat, saya hapus ini. Nah, ini saya pinggirkan dulu biar jelas polanya. Nah, ini. Ya. Jelas ya ini ya. Setelah naik, kita lihat ada doji. Ya, potensi pembalikan arah ada di sini dan bertepatan dengan area resisten. Ini resistennya ya. Nih. Di 67.60 resisten. Terus sekarang pergerakan harga kalau saya lihat akan cenderung koreksi ya. So, udah sampai sini kita lihat kemungkinan potensi koreksinya adalah di level ini, tentu saja di level 65 ya. Ya, di level 65. Kemudian karena memang trend line penurunannya udah di breakout, mungkin kedepannya skemanya seperti ini pergerakan harga. So untuk sekarang karena memang harga berada di area resisten, untuk hari ini mungkin saya rekomendasikan untuk teman-teman sell ya sampai ke level 66 atau 65 ya. Sekarang kan harga 67 pas ya 67.03. Targetnya hanya di 65 dulu. 66 sampai 65.80 karena ini merupakan area resisten yang sekarang udah berubah jadi support. Ya. Itu targetnya. Kalau teman-teman mau buy, saran saya tunggu di area 65 untuk buy. Ini ada area flag dan juga area support sekarang, resisten ini. Oke, saya hapus ya, biar nggak bingung. Biarin dulu deh. Kita lihat nanti reaksi harga. Kalau memang sempat turun ke sini, kita lihat reaksi harganya. Skemanya seperti ini ya. Jadi karena tren penurunan udah di breakout, artinya akan ada pembalikan tren. Dan seperti ini mungkin polanya nanti ya. Jadi untuk sekarang saat ini rekomendasi terbaik adalah sell ya, stop loss di 6800 untuk posisi sell atau posisi sekarang ya. Atau nanti kalau teman-teman ketemu harga 65 ya, 65.3 atau 65.8 ya, artinya di area support ini teman-teman bisa ambil posisi buy. Ya, area flag ini.
dan area support ini teman-teman bisa ambil buy. Targetnya tentu saja di harga tertingginya di 67.6 sampai dengan nanti 69 kalau memang resisten ini 67.6 ini di break. Ya, target kenaikan harga selanjutnya adalah di resisten 69.6. Begitu ya rekomendasi untuk minyak. Ada yang trading minyak nggak nih? Tolong direspon. Ada yang trading minyak? Tahu udah mulai takut sekarang trading minyak. Harganya naik turun ya di 67, sorry di 60 sampai ke 70 ya, bingung jadi ya. So kalau untuk minyak sekarang saran saya teman-teman ya untuk trading harian aja dulu ya. Jangan untuk jangka panjang. Kalau kemarin di 76 saya bisa rekomendasikan untuk jangka panjang. Ya, tapi sekarang ini kelihatan trennya sudah mulai bergerak ke atas lagi atau ngikutin tren besarnya lagi. So idealnya teman-teman untuk minyak ini sementara kita hanya bisa atau hanya idealnya trading harian. Trading jangka pendek ya, ambil 1 atau 2 poin harga itu sudah cukup ya kalau apalagi untuk pergerakan minyak. Karena satu lotnya trading dapat 1 poin udah $1.000 ya. Udah lumayan banget. Oke ya, ada pertanyaan untuk minyak? Oke, nggak ada ya. Kita langsung masuk ke pair yang terakhir, kita analisa gold. Nasdaq dong. Oke, Nasdaq habis ini ya. Habis ini atau sekarang deh, Mas terakhir deh. Oke, Coach. Oke, Nasdaq. Nasdaq breakout harga tertinggi ya. Ini new high lagi. Menciptakan new high lagi. Namun ya kita lihat sekarang pergerakan harga berada di resisten kuat. 15.300 tadi 57 ya harga sekarang. Coba lihat ini saya bukakan time frame daily ya. Nah, ini kita bisa lihat gelombangnya. Saya tarik dari harga tertinggi di tanggal 3 September 2020. Ya, lihat ini gelombang pertama. Gelombang kedua ini saya tarik juga di harga tertinggi 16 Februari 2021. Dan sekarang di sini ya, seperti ini ya. Kurang lebih kalau kita presisikan seperti ini, kita dapat 2 gelombang yang artinya untuk gelombang ketiga atau resisten kuatnya ini masih berada di level 15.400-an. Ya, nih. Nih ya. Ini untuk time frame daily. Time frame besar artinya resistennya pun di sini akan jadi resisten kuat. Ya di 15.470-an ini. Area resistennya nih. So, kalau sekarang kita lihat ke time frame lebih kecil ya, kita coba di time frame 4 jam untuk melihat harga yang lebih presisi. Ya. Oke, ini kita tarik dari sini coba ya. Oke, sama ya. Jadi dari 4 jam pun level resisten kuatnya ada di sini nih. Ada di 15.400-an. So kalau sekarang teman-teman sekali lagi saya nggak akan rekomendasiin buy ya di Nasdaq ini, apalagi di harga-harga atas ini saya nggak akan rekomendasi buy. Tinggal teman-teman mau ngambil harga sekarang untuk sell atau masih wait and see sampai harga ke resisten tadi 15.470-an. Ya. Kalau saran saya sekarang kan harga kita lihat di daily pun ini candlestick daily udah mulai mengecil ya kemarin. Ini setelah breakout, ya, setelah breakout ini level tertingginya ini ada candlestick yang bullish namun kecil banget volumenya. Artinya buyer pun sudah ragu untuk ambil posisi lagi, yang artinya pergerakan naiknya agak berat ya sekarang. Kalau saya rekomendasikan untuk harga sekarang idealnya sell. Sell atau kalau memang takut untuk sell sekarang mau nunggu di atas lagi 15.470 itu boleh juga, tapi resikonya nggak dapat harga itu aja. Ya, karena ada potensi harga koreksi. Namun targetnya untuk saat ini kalau kita sell targetnya nggak terlalu besar ya, artinya di harga tertinggi kemarin atau di harga 15.185 ini kan resisten yang udah di break dan sekarang otomatis sudah jadi support. Jadi target yang paling minim itu di level ini untuk posisi sell. Ya lumayan ya, ada 160 poin
Ya, kita kaliin 20, itu udah berapa? Udah 320 ya, $320 ya, untuk 160 poin. Atau kalau teman-teman nanti dapat harga tinggi di 15.470, mungkin juga akan lebih besar lagi otomatis profitnya ya. So, untuk sekarang Nasdaq berada di harga new high, all time new high ya. Tapi saya rekomendasikan untuk teman-teman ambil atau cari posisi sell. Itu ya. Tadi Cak Ain yang tanya ya. Ya, kan Ada ke 14.900 ada nggak, Coach? Tertahan 15.100, Coach. Oke, 14.900 saya pikir ya, ini kita lihat support selanjutnya ya. Ini kalau kita tarik trend line ya dari bawah, di gelombang pertama ada di sini di 19 Juli, kemudian ada di sini ya di berapa 19 Agustus ya, 1 bulan. Artinya kalau memang support yang ini yang terdekat bisa di breakout, saya pikir untuk potensi pergerakan harga sampai ke level ini berapa nih? Di 14.800-an ini masih bisa. Ya, tapi syaratnya level support yang ini yang terdekat itu bisa di breakout. Ya. Ini merupakan support kuat juga ya, 14.800 ini support kuat. Di sini ada area apa namanya tahanan awal ya dari kenaikan. Ya. Jadi saya lihat di sini ada support kuat ditambah lagi support trend line. So, kalau ada posisi di 14.900 ini harus dilepas ya posisi sell-nya. Agak riskan soalnya. Di area support ini. Silakan tarik aja nanti di grafik time frame 4 jam biar teman-teman bisa melihat support lebih jelas ya. Harga di support nanti seperti apa, teman-teman tarik garis saja. Tapi kalau ditanyakan untuk ke 14.900 itu masih bisa. Syaratnya support ini 15.185 ini bisa di break. Gitu ya. Oke, Coach. Doain Oke. jatuh deh. Ya. Saya ambil posisi sell juga di Nasdaq ya. Jadi ya kita sih berharapnya memang harga koreksi panjang ya. Namun faktanya memang di pasar ini tekanan belinya masih cukup bagus ya. Artinya walaupun turun ke 14.500, 14.800 ini harga diangkat. Iya, tapi 15.300 terus bertahan udah beberapa hari ya. Iya, saya lihat ini ada sideway di area 15.300, artinya juga orang untuk beli pun agak ragu ya. Saya pun kalau jadi investor saya nggak akan beli banyak gitu ya, karena memang harga udah harga tinggi. Jadi pasar pun ragu. Kita tinggal tunggu aja harga koreksi, begitu ya. Oke. Thank you, Coach. Baik, kita langsung lanjut ke pair yang terakhir, ke gold ya, ke emas. Oke, time frame 4 jam sekali lagi. Ini teman-teman bisa lihat ya polanya, pola besarnya untuk emas. Oke, ini kita lihat ada gelombang pertama, gelombang tertinggi, kemudian gelombang low, gelombang tertinggi lagi, gelombang low. Ini memang sempat ada crash hari Senin waktu itu ya, namun tutupnya masih di atas level besar nih. So, saya pikir untuk pola ini masih valid ya. Karena ini kalau saya bilang juga abnormal untuk pasar hari Senin tanggal 6 Agustus kemarin yang jatuh sampai ke 1.680-an ya. So, untuk support ini masih apa namanya masih bagus ya untuk kita jadi patokan support. Dan sekarang pergerakan harga kita lihat memang naik, namun tertahan di area resisten nih. Ya, jadi kemarin kita rekomendasikan untuk memang sampai ke level 18.05 malah tertinggi ya. Dan kemarin tertingginya di 18.06 ternyata ya. Sorry, 18.09 ya semalam ini ya. Karena harga tertahan di area resisten. So, untuk pergerakan hari ini seperti apa? Nah, ini di time frame 4 jam kita udah bisa tarik garis teman-teman ya. Kita udah bisa tarik garis dari gelombang pertama di 10 Agustus, kemudian di gelombang kedua di 22 Agustus. So, kita lihat nanti pergerakan di gelombang ketiga ini atau di support trend line ini ya. Kalau memang nanti sudah ada candlestick yang kecil untuk apa namanya candlestick bullishnya atau candlestick merahnya udah mulai mengecil, saya pikir ini area bagus untuk teman-teman ambil posisi buy. Ini harganya di 17.93 ya. Sekarang 17.95. Ya, jadi supportnya di sini ya, teman-teman ya. 17.93 itu yang terdekat atau area trend line ini ya.
Dan juga untuk atas, saya pikir juga nggak akan terlalu tinggi ya. Artinya di 18.03 dan 18.05 ini jadi tahanan atas dulu. Saya pikir ini harga akan konsolidasi di area resisten. Konsolidasi di area resisten untuk menentukan pergerakan ke depan. Apakah memang resisten ini menjadi resisten yang kuat sehingga membuat pergerakan harga kembali turun? Ya, bisa ini skenario-nya untuk jangka panjang. Atau memang area resisten ini bisa di breakout. Ya, kalau area resisten ini bisa di breakout dengan candlestick yang atau dengan harga yang cukup signifikan, maka pergerakan harga akan kembali ke atas ya. Kita lihat level atas ini ada di 18.30-an. Gitu ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat nih. Satu gelombang 1 14 Juli, gelombang 2 29 Juli, gelombang 3 4 Agustus ya. Dan syarat untuk harga kembali ke level 18.30-an ini, resisten ini harus di breakout. Ya. Artinya supply-nya di sini udah kecil, hingga harga bisa naik. Namun kalau memang harga masih tertahan di area resisten ini, atau di area supply ini, ya maka kemungkinan besar harga akan terkoreksi. Memang nggak langsung ekstrim jatuh ke sini, masih banyak support-supportnya. Namun kecenderungan pergerakan akan bermain di 17 bawah lagi ya, kalau memang area sekarang menjadi resisten yang kuat gitu ya. So, untuk hari ini teman-teman bisa ambil buy di tadi ya di level tadi 1793, atau teman-teman nanti bisa ambil sell di 1803 ya. Karena mungkin pergerakan harga akan sideways. Tapi kalau kita ditanya posisi ideal, ya posisi idealnya buy ya. Posisi ideal di harga sekarang 1794, atau mungkin nanti masuk ke level 1790, ini level buy. Ya. Critical level atau level kunci untuk emas ini ya, kalau memang di harga mau koreksi lebih dalam, dia harus lewat 1770 area demand ini. Kalau 1770 ini lewat, kemungkinan koreksinya akan jauh ke bawah, panjang ke bawah ya. Nih. Ya. Tapi kalau memang area ini atau 1770 belum bisa dilewati, pergerakan harga masih cenderung ke atas. Seperti itu ya kesimpulannya untuk harga emas. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Untuk gold, silakan saya buka sesi tanya jawab. Saya dibuka mikrofonnya atau langsung bertanya lewat chat nih. Oke, nggak ada pertanyaan, cukup jelas semuanya? Pagi, Coach. Iya, pagi Pak Dian ya. Iya. Ya, Kalau untuk silakan Pak Dian. stop loss maksimalnya di berapa, Coach? Untuk posisi? Emas. Untuk posisi buy atau posisi sell? Posisi buy. Posisi buy, oke. Saya kasih skenario ya. Stop loss maksimal ya, dari harga sekarang itu di 1768. Oke. Ini maksimal ya. Oke. Ya. Kalau kejauhan, kalau level ini kejauhan, bisa cari di sini. Di 1780. 1780 ya. Ya. 1780 engagement di level ini ya. Oke. So 1768 ini critical level, artinya kalau sudah lewat 1770 dibuang deh. Gitu ya. Makanya saya buat di 1768 2 poin dari support itu udah mesti dipasang stop loss maksimal. Oke. Untuk posisi buy ya. Oke, Coach. Oke. Thank you, Coach. Baik, Pak Dian. Yang lain teman-teman silakan jika ada pertanyaan. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi. Baiklah, untuk briefing pagi ini, saya pikir saya cukupkan teman-teman ya. Semoga yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat, dan saya ingatkan untuk teman-teman tradingnya dengan hati-hati dan selalu terapkan manajemen resiko setiap trading ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Jaga terus kesehatan ya. Kemudian jangan lupa berdoa untuk setiap aktivitas. Selamat pagi teman-temannya.
Salam profit. Thank you. Thank you. Makasih. Terima kasih. Jaga kesehatan terus. Terima kasih, Coach. Oke, thank you.